Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurniati dengan NIM 1903317 dari jurusan Fisika dengan program studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep administrasi pendidikan. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai definisi administrasi. Administrasi, menurut Husaini Usman, adalah suatu proses untuk mengelola sumber daya yang terdiri dari 7M tambah 1I. Yang pertama, man atau manusia. Jadi, nantinya manusia akan dikelola sebaik mungkin dalam satu organisasi. Seperti yang kita ketahui, manusia mempunyai tujuan yang berbeda. Lalu disinilah nantinya bagaimana tujuan-tujuan yang berbeda ini akan tetap seirama dalam konteks organisasi. Yang kedua, money atau uang. Seperti yang kita tahu, uang adalah sesuatu yang sensitif. Ini akan dibahas nantinya lebih lanjut dalam administrasi keuangan. Yang ketiga ada methods, yang keempat mesin, yang kelima marketing, yang keenam material, yang ketujuh minutes atau waktu, dan kedelapan informasi. Di mana tujuan untuk mengelola sumber daya ini adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep administrasi. Administrasi berasal dari kata ad, intensif, minister, yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Orang yang bekerja di bagian administrasi disebut dengan administrator, di mana seorang administrator bertugas memberikan pelayanan, di mana pelayanan yang diberikan nanti merupakan pelayanan yang terbaik atau tertinggi atau pelayanan prima, di mana membuat pelanggan atau customer nantinya akan puas. Administrasi disebut juga sebagai ilmu seni mengelola sumber daya 7M dan tambah 1I yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengenai administrasi, seringkali orang menyebutnya sama dengan manajemen. Padahal keduanya memiliki perbedaan, walaupun tetap memiliki persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama untuk to control, yang artinya mengatur dan mengurus. Sedangkan perbedaannya bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, dan sedangkan manajemen cocok digunakan pada lembaga-lembaga swasta yang mengutamakan komersial. Perbedaan selanjutnya yaitu administrasi non-profit oriented, artinya sebuah administrasi tidak berorientasi pada keuntungan seperti administrasi pendidikan, sedangkan manajemen profit oriented, yaitu berorientasi kepada keuntungan atau profit. Maka timbullah sebuah istilah kalau administrasi disebut dengan administrator, sedangkan manajemen yaitu manajer. Administrator di dalam administrasi disebut dengan leader, sedangkan manajer dalam manajemen disebut sebagai bos. Bos dan pemimpin terdapat perbedaan. Yang pertama, untuk bos. Seorang bos memiliki sifat memerintah, ingin berkuasa, menciptakan rasa takut, berkata saya, suka menyalahkan, tahu caranya membingungkan orang, menasihati, berkata pergi. Sedangkan pemimpin memiliki sifat melatih, niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kita, memecahkan masalah, tunjukkan caranya, layani orang, berkata mari kita pergi.
tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, untuk terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasnya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang terakhir, meningkatnya citra positif pendidikan. Lingkup fungsi manajemen pendidikan. Sebelumnya, mari kita samakan persepsi mengenai bahwa manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Baiklah, fungsi manajemen menurut Hesse dan Blecher, yang pertama yaitu plan. Plan membahas mengenai bagaimana kita merencanakan untuk dapat mengelola sumber daya 7M dan tambah 1I terkait dengan 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan yang akan dibahas lanjut pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua itu organizing, bagaimana cara kita mengorganisir sebuah rencana tersebut. Yang ketiga motivasi, bagaimana kita memotivasi supaya perencanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keempat kontrol, bagaimana kita mengontrol supaya perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati atau yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi. Seseorang yang bekerja di administrasi ataupun manajemen tentunya tidak lepas dari kata profesi. Tapi yang perlu kita ingat, tidak semua pekerjaan itu merupakan profesi. Oleh karena itu, kali ini kita bahas apa itu profesi. Profesi secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin yaitu perfectus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pekerjaan praktis, bukan pekerjaan manual. Dari kata profesi muncullah beberapa istilah. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Yang pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkannya sebagai wujud kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme, adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang ketiga, profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Jadi dari kata profesi ini muncul tiga istilah lainnya yaitu profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Baiklah, sekian video presentasi dari saya kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.